Shalom, oke, kembali lagi, jumpa lagi di Logic di Ibadah Komsel Heroes bersama MC Youth. Shalom Vina, Shalom Jeffrey, dan mungkin teman-teman sekalian yang OTW gabung. Sebelum kita mulai ibadah Komsel kita malam hari ini, yuk kita satu hati, kita berdoa yuk. Kembali kami hadir Tuhan dalam tatamu, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dengan atas berkat yang Kau berikan Tuhan selama ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami kembali lagi bersama-sama berkumpul, bersatu hati untuk beribadah Komsel Youth secara online ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Di materi Komsel malam hari ini Tuhan, kita akan belajar mengenai lanjutan materi The End of Time, Signify Part 2 Tuhan. Saya percaya Tuhan setiap firman yang akan disampaikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi bekal, boleh berguna dalam setiap hidup kami Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kiranya tutup bungkus Tuhan, hambamu juga khususnya buat Kak Yafet, berikan hikmat, marifat, biar setiap firman yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, tibalah kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Pujian penyembahan ini Tuhan kami mau berikan sebagai bentuk pengagungan dan pengucapan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Dengan rasa syukur kami mau mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Telah memulai segala yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah hidupku. Kita berdiri dari awal. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam yang menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku bagai ganti dosaku, harga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia,
Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Sampai surah tak pernah meninggalkan sedetik pun. Menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah aku memujimu. Sekarang aku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berkuatkan tanganku, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia. Hidupku agar indahlah. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia. Kau sempurna buat kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan agar indah. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan Kau Allah yang setia Tuhan, ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah hidupmu, agar indah hidupmu, agar indah memuji, menyembahmu, Kau Allah yang setia. Puji aku sembah, Kau Allah yang setia dalam hidupku. Sembahkan kami menyembahmu, Kau yang mulia, Kau yang mulia. Aku sembah Tuhan, yang dalam kita dalam bangun Tuhan malam hari ini, sebab hanya nama Tuhan saja yang layak kami tinggikan, hanya nama Tuhan saja yang layak kami agungkan dan kami puja Tuhan. Kami mau membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai satu ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ku bawa syukur bagimu, ku bawa sembah bagimu. Pujimu Tuhan, ku sembah Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau aku yang setia,
Tidak pernah kau tinggalkanku sendirian. Kau aku yang setia. Yesus, kau setia, kau mulia, kau sempurna dalam hidup Tuhan. Selamanya kau puji, kau yang tulus sembah, kau yang muliakan dalam hidupku selamanya. Terima kasih Ada hari ini Tuhan semua tanah kami. Sebab Tuhan memandang setiap kami berharga di mata kami. Kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam sepanjang hari kehidupan kami. Buat kami terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan bawa setiap kami anak-anak muda Bapak yang khususnya mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, Hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Sekalipun kami melalui ibadah online Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang mempersatukan kami, kuasa-Mu berhadirat di tengah-tengah setiap kami, menjamah melawan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, kami bersyukur buat pertolongan-Mu, kami bersyukur buat semuanya yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Tak sanggup kami membalasnya Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, menyampaikan setiap materi yang akan kami pelajari pada malam hari ini, dengan tema besar komsel kami, yaitu The End of Time. Kami percaya Tuhan, ada satu pesan atau satu makna yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kami anak-anak muda. Kami boleh mempersiapkan diri kami sedini mungkin Tuhan, sehingga sampai menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan mendapati kami anak-anak-Mu siap. Untuk Tuhan panggil setiap kami, untuk Tuhan panggil setiap kami menjadi mempelai-mempelai surga. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid kami seorang hamba. Ya waktu kami mendengar, kami juga melakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang membentuk, menuntut langkah kehidupan kami, mengubah setiap paradigma kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lewati dalam persoalan pergumulan kehidupan kami, kami percaya bahwa firman-Mu lah yang menjadi kompas menuju ke dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita nggak usah dengar. Shalom. Ya, bersyukur kesempatan ini masih bisa untuk kita sama-sama mengikuti ibadah komsel online. Nah, komsel online kita kali ini membahas tentang Signify yang kedua. Teman-teman bisa lihat materi yang sudah saya kirimkan di MC Youth. Hari ini kita akan membahas tentang hal itu. Sebelumnya, beberapa minggu yang lalu, kita sudah membahas yang pertama tentang topik kita malam hari ini. Kalau teman-teman masih ingat,
Signify yang part pertama, ada 2 intisari yang didapatkan dalam penyampaian pada saat itu. Yang pertama adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pujian dan penyembahan. Nah, yang dinyatakan melalui penebusan anak domba Allah. Kali ini kita akan belajar di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-6 sampai yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita harus ingat bahwa ini merupakan tanda yang Tuhan berikan di dalam kitab Wahyu ini. Yang kita tahu bagaimana kitab Wahyu ini adalah kitab mengenai akhir zaman atau apokaliptik, yang dimana beberapa peristiwa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini belum terjadi, tapi nantinya akan terjadi. Teman-teman bisa buka Alkitabnya masing-masing, atau Maxi bisa share screen Alkitab. Share screen sendiri. Bisa nggak? Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dari keempat pasal ini, yaitu pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-7, ini menceritakan peristiwa yang akan terjadi di bumi. Nah, kita sudah membahas di pasal sebelumnya, pasal 4 dan yang ke-5, di mana itu melatar belakangi pasal yang akan kita bahas, yaitu pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Bentuk bagian dari pasal 6 sampai 17 ini mengisahkan di mana terjadinya masa kesengsaraan. Kalau kita perhatikan dari pasal 6 sampai pasal yang ke-17 ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena membahas mengenai ada 7 segel, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Dan ketiganya merupakan kerangka atau garis besar dari pasal 6 sampai 17 ini. Nah, di dalam pembahasan kita, yaitu di pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7, yang pertama yang akan kita pelajari adalah kedaulatan Tuhan untuk menghakimi bumi. Kedaulatan Tuhan untuk menghakimi bumi. Dibuka masing-masing ya, kedaulatan Tuhan untuk menghakimi bumi, dibuka dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 11. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 11. Atau kita mulai di ayat yang ke-9 dulu. Saya bacakan ya. Di ayat yang ke-9 berkata demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Perhatikan di ayat yang ke-9 ini, dimulai dari ada terbunuhnya jiwa-jiwa yang terbunuh karena firman Allah dan oleh kesaksian yang mereka miliki. Nah, lanjut di ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan mereka berseru. Nah, yang berseru ini siapa? Yang berseru ini adalah mereka yang terbunuh karena firman Allah dan kesaksian mereka. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Apa yang mereka serukan? Katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Mereka mempertanyakan, kenapa belum dihakimi mereka yang ada di bumi ini?
Terus lanjut di ayat yang ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, dari ayat yang kita baca ini bahwa kita mengetahui bahwa kedaulatan Tuhan mempunyai kedaulatan untuk menghakimi bumi. Artinya apa? Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Penghakiman itu adalah tanggung jawab, bukan tanggung jawab kita, melainkan tanggung jawab Tuhan. Nah, kalau kita melihat hal ini ketika mereka yang terbunuh karena firman dan kesaksian ini sedang mempertanyakan, kenapa belum dibunuh? Maka Yesus pada teks ini menjawab bahwa istirahat dulu. Karena belum waktunya dan akan ada orang yang masih ada orang yang seperti kamu akan terbunuh karena firman Tuhan. Nah, teman-teman, kalau pertanyaan ini kita renungkan sebetulnya adalah pertanyaan yang wajar. Dalam satu kasus ketika kita mengalami suatu hal yang tidak mengenakkan menimpa ke kita, tentunya kita akan mempertanyakan terus balasannya untuk mereka yang membuat aku jadi seperti ini, kok belum terjadi, kok belum ada balasannya. Beberapa orang mungkin pernah mengalaminya. Ini loh teman, ini jahat, bukan jahat lagi ya, tapi udah ngomongin di belakang gitu loh, terus merugikan kita, terus katakanlah sudah membuat kita sampai nggak punya teman kayak gitu. Tapi faktanya orang yang membuat kita seperti itu, malah dia enak-enakan, malah dia dalam pandangan kita tidak mengalami suatu masalah, tidak mengalami suatu keadaan yang membuat dia mengalami masalah. Terus akhirnya kita bertanya dong, kok belum terjadi apa-apa tentang orang ini gitu. Tapi kalau teman-teman mau merenungkan, sebenarnya penghakiman itu bukanlah waktu yang kita minta. Apalagi kita sampai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku udah jengkel sama orang ini. Ayo Tuhan, tolong itu dibalaskan rasa kesalku. Akhirnya kita kayak menyuruh Tuhan untuk membuat penghakiman terhadap orang yang sudah membuat kita menjadi terluka. Kedaulatan Tuhan tidak dipengaruhi oleh manusia atau tidak dipengaruhi oleh seseorang. Kedaulatan Tuhan terjadi murni atas inisiatifnya dan keputusannya. Jawaban Tuhan ini membuat kita akhirnya menyadari bahwa di ayat yang ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Nah, sedikit waktu lagi menandakan apa? Menandakan sebuah jangka waktu, sebuah masa yang itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita melihat dalam satu kasus orang Kristen ditindas, dalam satu kasus orang Kristen karena imannya harus menjadi martir, karena imannya akhirnya menderita. Tapi hal yang mereka sedang hadapi itu bukanlah suatu hal, kalau menurut ini, bukan, kita nggak tahu kita
mau mati seperti apa. Hanya yang kita tahu kita akan pasti mati gitu. Kita tahu pasti kita akan meninggal dunia. Tapi gak ada orang yang request dalam istilahnya request, aku kalau meninggal tiduran tiba-tiba meninggal. Aku meninggal dalam posisi yang enak. Nggak bisa. Bisa jadi salah satu orang di antara kita yang hadir di tempat ini bisa jadi Tuhan panggil menjadi martir. Bisa jadi juga orang yang mendengarkan video melalui YouTube hari ini bisa jadi Tuhan panggil menjadi martir. Tapi hal itu bukanlah menjadi suatu kedukaan dan menjadi suatu hal yang kita tidak terima gitu loh. Aku tersiksa, aku menderita ikut Tuhan. Terus istilahnya kita nggak terima. Kita ikut Tuhan bukan untuk kita menjadi orang yang suka protes dengan Tuhan dengan keadaan-keadaan yang kita alami saat ini. Justru kita mengikut Tuhan akhirnya kita mengerti maksud Tuhan untuk kita masing-masing ada di dunia ini. Tentunya menjadi saksi atas kehidupan kita sehari-hari. Menjadi saksi atas perbuatan kita sehari-hari. Nah, akhirnya kita mengetahui bahwa kedaulatan Tuhan untuk menghakimi bumi ini membuat kita tetap harusnya memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas bumi kita. Penghakiman tetap ada dan waktunya adalah dari Tuhan. Bagian yang dapat kita lakukan adalah tetap menjadi orang-orang yang senantiasa taat akan perintahnya. Dan ini membuat introspeksi atas kehidupan kita untuk tidak menjadi hakim atas diri kita. Tidak menjadi hakim untuk menghakimi orang lain. Karena penghakiman adalah kedaulatannya. Kalau dari hal ini pun juga bisa dilihat dari segi isi, bukan bentuk, memiliki kesamaan dengan Markus 13. Nanti teman-teman bisa baca di rumah, juga di dalam Matius pasal yang ke-24, Lukas pasal yang ke-21, saat Tuhan Yesus bernubuat mengenai akhir zaman. Kita lanjut di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kedaulatan Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihannya. Kedaulatan Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihannya. Nah, di poin ini saya pernah memiliki pikiran bahwa kedaulatan Tuhan ini kadang tidak adil. Tidak adilnya seperti ini. Orang yang hidupnya sembrono sampai mau titik kematiannya, lalu berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bisa dikatakan menjadi pembunuh, pezina, menjadi orang yang memuaskan hawa nafsu. Tetapi di akhir hidupnya, dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Menurut kalian, kalau dilihat dari sudut pandang kedaulatan Tuhan, prinsip Kayak Fed, mic-nya kena mute. yang namanya
tetap yang menerimanya, tetap menerima yang namanya keselamatan. Dari hal ini, pernah nggak berpikir bahwa Tuhan itu nggak adil kalau melihat satu kasus tadi? Kita yang udah setia mungkin berpuluh-puluh tahun, dibandingkan dengan orang yang dalam akhir hidupnya, diberikan kesempatan percaya kepada Tuhan. Kalau sudut pandang manusia, tiba-tiba dalam akhir hidupnya mendapatkan keselamatan. Tapi tanpa kita ketahui, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pernah nggak merasakan bahwa Tuhan nggak adil dalam kasus ini? Kalau teman-teman pernah memikirkan hal ini, nanti coba dijelaskan di dalam introspeksi kita setelah penjelasan materi kita ini. Nah, kedaulatan Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihannya artinya apa? Siapapun orang yang Tuhan akan pilih untuk menerima keselamatan, itu adalah haknya Tuhan. Maka ada pertanyaan dari statement itu, lalu kalau kayak gitu orang Kristen nggak perlu menginjili. Kan kedaulatannya Tuhan. Nah, berarti kita sedang mencampur adukkan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya dengan apa yang menjadi bagiannya Tuhan sebagai orang yang sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Yang menjadi tugas kita ya, Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Artinya apa? Ini adalah amanat agung Tuhan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Berarti tetap kita memberitakan firman Tuhan, karena itu adalah menjadi tugas kita, atau panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang terkecuali yang tidak memberitakan kabar baik ini. Semua mendapatkan bagian dalam hal ini. Nah, tapi masalah orang ini nanti tidak percaya atau tidak percaya itu menjadi bagiannya Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, aku bacakan. Wahyu 7 pasal yang ke-10 berkata demikian. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Di ayat yang ke-17, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kesengsaraan di dunia ini bersifat sementara. Oke, kita berlinang air mata, bercucuran air mata, tapi itu akan terhapuskan di saat penghiburan itu datang terhadap orang-orang percaya. Maka teman-teman, kalau teman-teman mengalami suatu keadaan menderita karena imanmu, teman-teman hanya harus berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab di dalam penderitaan tetap ada penghiburan. Dan penghiburan itu bukan hal yang bersifat sementara, melainkan kekal selama-lamanya. Hingga nantinya kita bisa mengetahui bahwa di tengah masa kesengsaraan atau kesusahan yang besar, Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kita. Maka yang bisa dapat kita ambil pelajaran pada malam hari ini, di dalam suatu tanda kali ini kita mengetahui bahwa yang pertama, kedaulatan Tuhan untuk menghakimi bumi. Yang kedua, kedaulatan Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihannya.
Tentunya saya dan teman-teman yang ada di tempat ini adalah umat-umat pilihan yang Tuhan panggil untuk tetap senantiasa berada dalam kesetiaan kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati penjelasan materi. Nah, teman-teman yang melihat materi yang dikirimkan, sekarang kita akan masuk kepada introspeksi. Introspeksi pertama, sebutkan hal yang pernah membuatmu menjadi hakim atau menghakimi orang lain dan jelaskan. Siapa yang mau duluan, silakan. Mar, ini nggak ditutup dulu ya, sampai diskusi. Ya, Nggak ditutup dulu aja, baru diskusi. ditutup gimana? Diselesain dulu record video nih. Oh, udah itu tadi. Oh, sampai ini dah. Berdoa dah. Mana Marco mana? Mar. Maksudnya ditutup gimana? Oke, mungkin mau diakhiri recordnya, tapi setelah record Nanti baru kita tutup. diskusi. Introspeksi Kayak kemarin nggak kan, masuk ke YouTube. Jadi kemarin tutup kan aja. gitu tuh. Nggak usah wes, kita tutup aja. Jadi kalau gitu untuk khotbah hari ini udah selesai. Langsung kamu klik open aja. Sampai di amin tadi nggak apa-apa. Tuhan Yesus memberkati, amin itu aja. Ya ini kamu kata-kata saya ini di YouTube-nya dipotong toh. Itu aja. Ya. Ini kamu. Oke, terima kasih teman-teman. See you di pertemuan Komsel selanjutnya. Bye-bye.